Banyak pejuang-pejuang di online yang bisnis online bertanya, seberapa besar modal ketika kita memulai iklanin suatu produk? Itu jadi pertanyaan yang paling banyak. Berapa sih modal yang harus kita keluarkan, yang harus kita set up ketika kita baru mengiklankan satu produk? Baik produk baru, produk yang sudah berjalan, toko yang sudah berjalan, atau toko baru. Berapa sih modalnya? Tentu saja di video ini kita lagi bahas mengenai iklan produk atau iklan toko yang kita jalani di online shop, di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan sebagainya. Memang ada beberapa platform yang punya modal minimum, di mana kita harus set up seminimum di angka berapa yang udah disediakan sama si platform supaya kita bisa memulai iklan kita. Ada budget minimumnya beberapa platform. Yes, tentu saja minimumnya itu sesuai dengan platformnya. Jadi setiap platform itu modal minimumnya beda-beda. Namun kita sebagai seller bertanya bukan, berapa yang oke sih kalau kita ingin start melakukan iklan pertama kali untuk produk tersebut. Tapi sebelum itu, like dulu boleh kali sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Kalau misalnya like-nya tembus di atas 500 atau bahkan 1000, gue akan lebih sering untuk ngebahas iklan. Dan kalian boleh komen sebanyak-banyaknya ketika udah like. Kalian ingin tanya apa, nanti gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Tapi like-nya banyak dulu, karena gue lihat kalian pelit banget untuk like. Oke guys, gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Nah, kemudian teman-teman, sebelum kita masuk ke topik utamanya, selamat datang di channel YouTube Rio Gandhi, di mana gua Rio Gandhi akan membahas apapun caranya mendapatkan cuan di era internet. Namun di video kali ini gue akan bahas mengenai online shop, di mana gue juga punya toko di online, gue punya toko di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan sebagainya. So, jadi buat teman-teman di sini, di make sure kalau misalnya kalian ingin mendapatkan tips and trick soal jualan online, atau mungkin cara menjadi YouTuber, menjadi content creator, silahkan subscribe channel YouTube ini juga. Oke, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Chapter 1, modal minimum versus modal maksimum. Seperti yang gue infokan sebelumnya, modal minimum setiap platform itu beda-beda. Seperti Shopee yang kita bisa set up cuman Rp 2.500, Tokopedia di 12.000 untuk saat ini, dan platform lainnya. Biasa kan kalau Tokopedia itu kalau nggak salah 12.000 atau 14.000, tergantung bid yang bisa kita set up. Tergantung bid, nanti modal minimum bisa naik sendiri. Kemudian kalau Shopee itu bisa di 2.500 atau mungkin di 3.000 atau 5.000. Pokoknya kurang lebih segitulah. Kalau nggak salah kalau iklan kayak produk serupa itu 2.500. Jadi ada modal minimumnya kalau misalnya kita beriklan. Namun itu adalah modal minimum. Nah, di video ini, di chapter ini, gue akan bahas mengenai modal minimum dan modal maksimum. Jadi pastikan teman-teman nonton video sampai habis, jangan di-skip nanti kalau nggak kalian bingung. Pada dasarnya, semakin tinggi budget kalian, itu semakin baik untuk kita analisis lebih lanjut. Kalau kalian tahu bahwa untuk beriklan di Facebook Ads atau Google Ads disarankan itu minimal 100.000 per hari agar kita mendapatkan data untuk kita evaluasi dan kita olah kembali, dan itu bisa dijalankan selama minimal 2 minggu bahkan 1 bulan. Namun tidak semua seller berani dan punya capability untuk spending iklan sebesar itu, bukan? Apalagi yang modalnya terbatas atau tokonya masih baru. Tentu saja gue bisa bilang kalian bisa start dari 10.000 sampai 20.000 rupiah per produk terlebih dahulu. Tenang aja, karena belum tentu habis dengan cepat juga kok. Terkadang ada seller yang ragu atau bingung ya. Waduh, kalau gua setup 10.000 atau 20.000, kira-kira responnya gimana? Jajan nanti cepat habis. Justru teman-teman, fun fact-nya ya, gak semua iklan itu yang di setup itu budgetnya habis. Itu true story. Karena nggak semua produk ketika kita setup itu benar-benar bisa langsung habis, nggak juga. Tergantung produknya juga, tergantung kata kuncinya juga, dan sebagainya. Justru kalau produknya dilihatnya banyak, kliknya banyak, dan cepat habis misalnya, itu sebenarnya bagus. Berarti produk kalian itu diminati. Banyak yang klik, banyak yang lihat. It's okay teman-teman, karena fun fact juga ya, ada loh teman-teman yang udah diiklanin itu nggak ada data, itu juga ada, atau datanya kecil banget, padahal kita udah pasang budget modalnya itu tinggi banget. Dan itu datanya dikit banget. Itu terjadi, dan gue lihat sendiri pakai mata gue teman-teman, baik produk gue dan produk-produk yang klien-klien gue jualan. Kan gue punya klien juga nih yang gue handle secara iklannya, itu juga ada yang datanya dikit banget. Itu terjadi. Jadi kalau cepat habis itu justru poin plus, dimana produk kalian tuh banyak dilihat dan diklik. Nah, dari data tersebut kita bisa olah kembali. Dan juga untuk modal maksimum tentu saja unlimited. Mau kalian spending sebulan ratusan juta pun nggak masalah, asalkan sesuai dengan tujuan iklan kalian. Ya kalau responnya bagus kan tidak ada salahnya kan untuk nambahin budget terus-menerus, bukan? Kalau kita ngomongin soal budget produk ya teman-teman, tadi kan gue bisa bilang ya, 10.000, 20.000 it's okay. Kalau kalian mau dibawa itu juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu tujuan iklan kalian tuh apa.
Dan ingat, ketika baru iklanin produk, kita butuh yang namanya data. Data tersebut yang dapat kita olah, dapat kita evaluasi. Dan kalian juga harus tahu tujuan iklan kalian itu apa. Di sini banyak yang miskom, ya. Terkadang kalau kita iklan maunya jualan ya itu nggak salah. Tapi nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Chapter 2, harga dan margin produk. Ada tipikal seller yang menghitung modal dari si produk iklan itu dari harga produk atau dari margin produk. Di sini gue akan coba jelaskan ke kalian. Secara rata-rata iklan yang kita bisa ambil itu rata-rata seller itu spending 8-15% dari margin produk. Ini rata-rata loh ya. Kalau kita bisa kecilin ya lebih bagus, cuman gue ambil rata-rata di 8-15%. Apakah ada yang lebih kecil? Ada. Dan apakah ada yang lebih besar? Ada juga. Cuman kita ambil rata-rata. Dari sini kita bisa asumsikan, misalnya harga produk itu 100.000. Terus kita ambil 10% yang berarti 10.000 untuk budget iklan. Jadi kalau dapat penjualan misalnya marginnya 20% setelah potong admin fee, kalian masih bisa makan 10% secara teori. Jadi 10% untuk iklan, 10% ini profit kalian. Ini tidak bahas secara detail ya, jadi jangan bilang nanti rugi dan sebagainya, karena ini hanya perhitungan kasar dan teori supaya kalian gak bingung. Harga produk dan margin produk bisa jadi patokan juga kalau kalian mau iklan. Setiap seller punya caranya masing-masing. Ada yang langsung setup di 10.000, ada yang pakai perhitungan margin produk dan sebagainya. Jadi setiap seller punya caranya masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang langsung setup budget, oke langsung 10.000, oke langsung 20.000. Ada yang perhitungan dari margin produk, ada yang ambil berapa persen dari harga produk. Itu beda-beda. Kalau lu tanya ke gua pakai semuanya. Karena ada produk-produk tertentu yang nggak bisa pakai dari margin produk. Misalnya harga produknya murah. Misalnya harga produknya 5.000 perak, gue ambil 10%. Masa 500 kan nggak bisa. Atau ya pokoknya yang biasanya yang kayak marginnya kecil-kecil itu kan nggak bisa. Tapi pengen gue iklanin. Kenapa? Karena penjualannya mungkin bagus. Ya why not? Gitu teman-teman. Jadi tidak ada hal yang benar dan tidak ada yang salah. Semua tergantung sellernya itu mau pakai cara yang mana. Dan semua teori itu benar. Yang penting kalian cocok-cocokan. Kalian lebih cocok pakai strategi yang mana. Kalian cocoknya produk kalian ini yang mana. Dan setiap produk itu punya treatmentnya masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata harus pakai cara yang ini. Itu nggak bisa. Setiap produk punya journey-nya masing-masing. Chapter 3, efektivitas. Tadi gue sempat bilang kan bahwa tidak ada batas budget maksimal. Semakin bagus, ya udah naikin aja. Kenapa harus kita batasin? Karena bagus iklannya. Karena kalau dilihat dari efektivitas iklan, semakin tinggi ya semakin bagus. Gak perlu khawatir, iklan itu banyak goals, tujuannya banyak. Bahkan sampai hari ini ada kok iklan produk gue yang efektivitasnya rendah banget, bahkan 0, tapi tetap gue iklanin. Ya tetap gue jalanin, kenapa? Ya karena gue tahu goals iklan gue apa. Ada produk yang fokusnya ke efektivitas iklan yang tinggi, ada yang fokus ke branding terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi tujuan iklan kalian itu apa? Apa goals iklan kalian? Itu yang paling penting. Iklan untuk mendapatkan konversi yang banyak. Iklan untuk mendapatkan efektivitas iklan yang bagus. Apakah itu salah? Gak salah. Tapi kalau lu terlalu berfokus kepada hal tersebut, nanti lu jadi gak bisa explore yang lain. Buang rasa takut kalian. Tolong lirik yang lain. Karena kalian harus explore. Iklan itu harus dieksplor. Dan gak cuma iklan, toko juga harus dieksplor, produk harus dieksplor, semuanya harus kita eksplor. Itu sama aja. Kalau lu hanya berfokus kepada produk hero, produk yang paling bagus penjualannya, lu nggak melirik produk yang lain, produk hero itu bisa mati lama-lama. Produk hero itu bisa turun lama-lama. Kalau lu nggak melirik produk lain, itu juga bahaya. That's why, sama dengan iklan. Lu terlalu berfokus kepada efektivitas produk yang baik, yang bagus banget. Tapi ingat, produk tersebut bisa saja sewaktu-waktu efektivitasnya itu turun. Apakah pernah terjadi di toko gua? Pernah terjadi. Efektivitasnya tinggi, penjualannya bagus banget. Tapi tiba-tiba one day jadi turun-turun terus. Tiap bulan lama-lama menurun. Kenapa? Ya karena umur produknya sudah hilang. Sudah mungkin udah masuk ke red ocean. Udah banyak kompetitor yang jual, atau mungkin harganya udah rusak. Atau mungkin produknya memang sudah kurang diminati, udah ada model yang baru. Itu bisa terjadi. Jadi goals kalian iklan tuh apa? Kalian harus tahu. Semua orang pengen iklannya bagus, bisa menghasilkan pesanan yang banyak, efektivitas iklan yang tinggi. Namun, buka mata guys, iklan tidak sesimpel hanya efektivitas iklan yang tinggi. Banyak hal yang harus kalian perhatikan. Bahkan efektivitas iklan yang tinggi pun bisa drop secara mendadak seperti yang gue bilang.
Jadi tujuan iklan kalian apa? Sudah kalian pikirkan atau hanya berfokus kepada pesanan? Coba berhati-hati dan buka mata kalian. Oke guys, semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru mengenai iklan, dan mungkin kalian jadi gak kebingungan lagi gue harus setup di modal berapa. Semoga kalian mendapatkan masukan-masukan yang positif dari video ini. Semoga kalian mendapatkan semangat baru, experience baru, dan ya, video ini gue record menggunakan handphone karena ya baterai gue lowbat, baterai kamera gue, jadi mau gak mau gue record pakai handphone. Dan sekarang jam 3:30 subuh. Oke, kalau kalian mengenal channel YouTube Rio Gandhi, kalian tau lah kalau gue syuting tuh biasanya subuh-subuh teman-teman. Oke guys, sudah waktunya gue beres-beres. Gue harus ngelakuin aktivitas-aktivitas yang lain sebelum gue beristirahat ya, sebelum gue tidur, karena besok gue harus lanjutin aktivitas gue kembali. Oke guys, semoga dengan video kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa tinggalkan like sebanyak-banyaknya. Kalau bisa di atas 500 ya teman-teman ya. Jangan pelit like, karena gue juga gak akan pelit untuk sharing ilmu gratis kepada teman-teman semua di sini. Karena di sini Rio Gandhi ada untuk membantu kalian berbisnis digital semakin baik dan tips and triknya, biar kalian gak blunder dan biar kalian gak bingung. Buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue. Jangan lupa, yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Itu berisi online course gue. Kemudian yang pengen beli atau pengen mengikuti jasa kelas gue untuk jasa e-commerce konsultan, untuk gue urus Shopee-nya, Tokopedia-nya, dan sebagainya, itu bisa hubungi ke nomor yang ini. Oke? Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan kelas, konsultan, atau face-to-face online atau offline meeting. Oke teman-teman, tapi mohon maaf kalau misalnya agak slow respon karena yang chat cukup banyak teman-teman ya. Itu tiap hari chat bisa puluhan orang. Oke, jadi mohon bersabar ya, tapi pasti dibalas nanti. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.